Dato? Ya, ini plan induk wakaf nasional ini kita akan merangkakan plan strategiknya dan diajukan kepada pemerintah, ya. Terus bicarakan budget 2021. Telah diturunkan oleh pemerintah untuk wakaf. Jadi gimana cara kita mengelolanya gitu, mengurusnya. Ya. Itu yang mungkin wacana apa itu yang nak masukkan sebagai itu potongan cukai ke? Ya, termasuk itu. Jadi saya di dalam tim pendanaan dan pembiayaan. Oke. Masya Allah. Mungkin Ustaz lah rasanya, moderator udah 2.30 nih. Ya. Yes, no? Kita mulai, Ustaz? Ya, sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama kami menyapa kepada seluruh peserta ahlan wa sahlan pada kegiatan kita ini. Kemudian kepada pemateri Dato' Abu Ubaidah Kemin, kepada Ustadz Bayu sebagai Ketua IWI, Institut Wakaf Indonesia, dan kepada seluruh teman-teman panitia. Kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul ya, walaupun mungkin dalam keadaan daring untuk kemudian kita mendiskusikan mengenai wakaf dan keusahawanan sosial. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW serta para sahabat, keluarga dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Baik, sebelum kita memulai, kami perkenalkan dulu pemateri kita, Dato' Abu Ubaidah Kemin. Beliau adalah Presiden Wakafa Internasional Malaysia. Mana salah satu visi dari Wakafa ini adalah ingin melihat ekonomi wakaf yang didirikan di seluruh dunia. Dan ini mudah-mudahan bisa terwujud. Yang setahu kami untuk Wakafa ini sudah ada di Malaysia dan Indonesia ya, Dato'? Ya, benar. Baik. Sekedar kami pengenalan juga Bapak Ibu sekalian para peserta. Jadi kami selaku penyelenggara panitia ini dari IWI, Institut Wakaf Indonesia Wakaf Institute. Kami juga ingin berupaya untuk memiliki kurang lebih visi yang sama, yakni mengembangkan ekonomi wakaf yang berkelanjutan dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Sehingga kita harapkan ke depan Indonesia Wakaf Institute ini bisa kemudian berkolaborasi dengan Wakaf maupun mungkin dari instansi-instansi lainnya ya, guna mengembangkan wakaf ini. Kita harap ke depannya pemberdayaan ekonomi kita bukan sekedar melalui zakat maupun infak dan sedekah, tetapi bisa juga melalui pengembangan wakaf. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Dato' Abu Ubaidah Kemin selaku pemateri untuk kemudian menyampaikan materinya. Dipersilakan, Dato'. Terima kasih Pak Trisno. Berapa waktunya untuk saya ya? 1 jam ya? Ya, Dato', silakan. Ya. Nanti kalau kurang cocok itu sabar aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahukum fillah, Abu Ubaidah Kemin. Kemin itu Jawa ya. Wong Jawa. Ya, siapa orang Jawa di sini? Ya, rata-rata orang Jawa semua ya. Saya pun ada Jawa, Dato'. Ya, kakek saya orang Kebumen. Oh, Masya Allah. Ya, tapi saya enggak ketemu di mana kampungnya. Dicari juga enggak ketemu. Oke.
So hari ini rata-rata alhamdulillah orang telah mulai membicarakan tentang wakaf, ya. Bahkan sudah beranjak ke satu level yang lain, itu wakaf sebagai instrumen ekonomi ummah, ya. Dan ini adalah dampak dari kegagalan sistem ekonomi yang diasaskan dari pemikiran manusia, ya. Yang namanya sosialis atau kapitalis atau apa-apa lagi yang akar umbinya hanya terbatas kepada pemikiran manusia yang akhirnya akan pasti membawa kepada kegagalan, ya. Sedangkan kita alhamdulillah di dalam Islam telah ada satu sistem ekonomi yang komprehensif, yang sifatnya holistik, yang sifatnya sesuai dengan fitrah kejadian manusia, ya, fitratullah allati fataran nas 'alaih, ya, yaitu satu fitrah sistem ekonomi yang sesuai dengan fitrah yang mampu untuk menutupi, ya, membawa solusi kepada segala keperluan ekonomi, ya, dan itu tujuan ekonomi, yaitu membawa kesejahteraan kepada kehidupan, ya. Dan itu juga tujuan wakaf, ya, wakaf ekonomi, ya, untuk menutupi segala kebutuhan, ya, keperluan, ya, di dalam membawa kehidupan ini dalam suasana yang sejahtera, ya. Nah, kita tidak lagi sekarang orang tidak lagi membicarakan tentang wakaf tradisional, ya, wakaf kubur, wakaf hanya wakaf masjid dan sebagainya. Itu orang sudah beralih sekarang ini, ya, secara umumnya hasil daripada awareness program, ya, wacana-wacana wakaf, ya, di merata tempat, akhirnya orang sudah mula melihat wakaf itu dalam dimensi ekonomi yang cukup luas, ya. Nah, kenapa saya katakan wakaf itu sebagai satu sistem ekonomi, ya, karena segala sesuatu yang diwakafkan itu adalah bernilai materi, ya, bernilai aset yang hanya didapatkan melalui transaksi ekonomi, ya. Contoh wakaf bangunan umpamanya, wakaf tanah umpamanya, atau wakaf yang lainnya, semuanya tidak terhasil melainkan dengan transaksi ekonomi, ya. Maka karena itu saya menganggap bahwasanya wakaf itu adalah satu sistem ekonomi, ya, yang mampu kalau dilaksanakan, ya, mampu untuk menggantikan sistem kapitalis, ya. Karena sistem kapitalis ini lebih-lebih lagi di zaman COVID-19 ini, ya, dampak kegagalannya itu sudah jelas, ya. Contohnya di dalam sistem pembiayaan keuangan atau perbankan, ya. Ya. Kita lihat mereka terpaksa menutup ataupun menghentikan sistem riba buat sementara waktu, ya, dinamakan sebagai moratorium, ya, karena mereka tahu kalau riba itu diteruskan dalam dampak ekonomi yang negatif ini, pasti lagi cepat kehancuran sistem kapitalis itu, ya. Karena itu banyak negara, ya, kebanyakan hampir semua negara juga semua namakan riba ataupun interest itu semuanya ditangguhkan, ya, tidak dilaksanakan di zaman COVID ini, ya. Nah, ya. So ketika saya memulakan wakaf journey ini, saya mulakan dengan satu topik yang dinamakan sebagai wakaf as a financial institution, ya, wakaf sebagai satu institusi keuangan, ya. Ya, karena wakaf itu adalah terkait dengan aset, terkait dengan fund, ya. Karena itu dia perlu satu pengurusan ataupun wakaf ataupun fund management atau aset management yang selama ini dia terpisah, ya. Ya, aset wakaf ataupun wakaf tunai itu dikelolakan secara sendiri-sendiri, ya. Maka impaknya juga, ya, sangat kecil, ya. Karena itu sudah sampai waktunya untuk umat Islam menggagaskan suatu sistem keuangan sendiri yang berasaskan kepada sistem wakaf,
ya, berdasarkan sistem wakaf. Ya, apa bedanya wakaf banking dengan wakaf dengan conventional banking ataupun capitalist banking? Ya, capitalist banking itu pemilikannya hanya untuk beberapa kelompok saja, beberapa orang saja. Ya, itu pemilik share atau pemilik saham. Ya, sementara wakaf bank itu milik umat. Ya, dinamakan sebagai from ummah for ummah, dari umat untuk umat. Ya, kesan daripada conventional banking itu menyebabkan melebar antara pemisahan kaya dan miskin. Ya, karena segala keuntungan bank itu terpusat kepada sekelompok kecil pemilik saham, ya, pemilik share. Ya, sementara mayoritas penduduk dunia itu menjadi hamba kepada sistem bank. Ya, sistem bank. Ya, tapi di dalam wakaf banking, ya, asas produk kita yang utama ialah pengupayaan ekonomi umat dengan pendekatan berbagi hasil, ya, profit sharing, ya, atau sistem mudharabah. Sistem mudharabah. Ya, kalau sistem bank konvensional mereka nggak minat, mereka nggak mau sistem mudharabah, ya, karena mereka maunya untung untuk mereka, ya, loss untuk depositor. Ya, nah, coba Anda bayangkan selama ini dana umat diletak ke bank, ya, berapa persen umat yang mendapat pengupayaan atau empowerment daripada dana yang diletakkan di bank. Ya, ya, rata-rata 90% umat dunia ini tidak mendapat empowerment daripada sistem perbankan yang berlaku sekarang. Ya, nah, karena itu kita harus kembalikan. Kalau kita mau mengupayakan ekonomi umat, ya, kembalikan dana umat itu, ya, dengan pendekatan dana itu memperupayakan ataupun empowering, ya, the people economy. Ya, nah, karena itu di dalam bank wakaf, sistem perbankan wakaf itu ada produk namanya Qardul Hasan. Ya, Qardul Hasan. Ini bank-bank komersial nggak mau dia nih. Ya, karena Qardul Hasan itu murni, ya, free riba. Ya, tidak sama sekali nggak ada riba. Ya, jadi mereka nggak mau karena nggak ada keuntungan untuk mereka. Ya, nah, sedangkan di dalam sistem Qardul Hasan ini, ia memberikan pengupayaan dana, ya, modal usaha kepada umat, ya, tanpa membebankan umat, ya, tanpa membebankan umat. Ya, nah, karena itu kita di dalam bank wakaf antara produk yang kita kita lagi mulai telusuri atau kita mulai buat riset sekarang ialah tentang Qardul Hasan. Ya, nah, mereka nggak mau bagi apa namanya yang dinamakan sebagai microfinance, ya, kepada peminjam-peminjam kecil ini karena bagi mereka risikonya tinggi. Ya, ya, mengurus ramai orang, peminjam yang ramai, ya, dengan pulangan yang kecil, ya, itu risikonya tinggi. Ya, tapi dampak negatif pada ekonomi juga tinggi. Ya, kalau mereka ini tidak diupayakan. Ya, dampak yang paling jelas sekali ialah, ya, pada saat umat tidak ada dana, ya, mereka bergantung sepenuhnya untuk sustain, ya, menjalani kehidupan mereka kepada bantuan pemerintah, ya, kepada bantuan pemerintah, ya, karena mereka tidak ada dana, ya, untuk berusaha, ya. Nah, jadi pada saat mereka tidak ada dana untuk berusaha, mereka terpaksa sepenuhnya mengharapkan bantuan pemerintah, government subsidy, ya, government subsidy. So, pemerintah dari mana dananya? Ya, untuk mendanai rakyat. Dari mana dananya? Mensubsidi rakyat. Ya, pemerintah nggak punya. Ya, maka pemerintah harus mengenakan pajak. Ya, tax. Ya, dan ini adalah instrumen kedua dalam sistem kapitalis. Pertama tadi riba, interest. Ya, yang kedua adalah taxation, pajak, sistem pajak. Rakyat dikenakan pajak, ya, berbagai jenis pajak, ya, yang juga sifatnya adalah burden to economy, burden to people. Yang sifatnya juga adalah menjadi bebanan kepada ekonomi
dan rakyat. Ya. Nah, contoh kalau satu barang itu dijual contoh tanpa cukai, tanpa pajak, ya, RM10 ataupun Rp10.000 dengan adanya pajak 10%, jadi Rp11.000. Ya, siapa yang membayar Rp1.000 tadi? Rakyat. Ya, kapitalis nggak mau bayar. Ya, segala pajak ini nggak mau dibayar kapitalis. Mereka akan absorb the cost of tax, ya, to people. Ya, karena itu kita lihat cost of living terus menaik, ya, meningkat, ya, meningkat naik, ya. Kenapa? Karena kesan daripada sistem pajak ataupun compound tax, ya. Atas satu barangan itu mungkin ada sampai 10 jenis pajak, 10 jenis cukai, yang semuanya ditanggung oleh rakyat, ya. Nah, contoh cukai impor, ya, cukai impor, ya. Cukai impor itu akan dikenakan oleh importer, ya, pada barangan yang diimpor, yang nanti yang menanggung sepenuhnya adalah konsumen, ya. Nah, karena itu harga barang jadi mahal dan menyebabkan gaji yang kita dapat itu mengecil. Itu dikatakan nanti kesannya adalah cost of living meningkat. Artinya di sini terbukti sistem riba, ya, dan sistem pajak cukai kedua-duanya un-Islamik karena dia menyebabkan tujuan ekonomi itu tidak dapat dicapai, yaitu membawa kesejahteraan ekonomi. Jelas ya? Ya. Tidak ada pakar ekonomi yang mengatakan pajak is good for economy. Ya. Mayoritasnya mengatakan pajak ataupun tax is a burden to economy, burden to people. Ya. Seperti mana dengan riba tadi? Ya, dengan interest. Contoh interest, ya, kesannya compounding interest. Ya. Contoh dalam industri housing development. Ya, rata-rata hari ini seluruh dunia mengeluh, ya, harga rumah yang terus meningkat, ya, sampai dikatakan sebagai unaffordable housing, ya, ataupun rumah mampu lihat aja, ya, bukan mampu beli, ya, mampu lihat, ya, di Malaysia sekarang rata-rata rumah itu sangat mahal, ya. Kenapa terjadi harga rumah yang terus meningkat mahal? Kesan daripada kapitalisme yang objektifnya adalah to maximizing the profit. Ya. Objektif utamanya adalah untuk meningkatkan keuntungan. Ya, tujuan utama mereka. Ya. Kalau kita lihat di wakaf ekonomi, to maximizing the blessing. Ya. Yang kita mau tingkatkan adalah blessing, rahmah. Ya, dalam sistem ekonomi wakaf. Ya. Nah, contoh di perumahan, ya. Di dalam industri perumahan itu ada beberapa player. Ya, produk material supplier, ya, building material supplier. Yang kedua kontraktor, yang ketiga developer, ya, dan yang keempat consumer, ya. Nah, kalau kita lihat ketika building supplier, pensuplai bahan binaan itu mau mensuplai kepada kontraktor, mereka nggak punya dana, mereka ke bank, ya, bank akan kenakan interest, contoh 4%, 6%, ya. Jadi ketika mana dia mensuplai produk bahan binaan tadi kepada kontraktor, ya, harganya udah di-markup untuk keuntungan, itu dibenarkan nggak apa dalam Islam, tetapi ditambah lagi dengan cost riba tadi 4% atau 6%, ya. Begitu juga kontraktor. Pada saat dia membangun rumah, dia perlu menggaji karyawan, labor, ya. Dia juga punya uang, dia ke bank, ya, bank bilang mau berapa miliar, bisa, ya, bunganya 4%, 6%, ya. Sekali lagi, ya, cost riba tadi termasuk dalam cost development. Ya, dalam cost construction, ya. Begitu juga dengan housing developer. Pada saat dia mau melakar atau menggaji arsitek, insinyur, ya,
untuk membuat housing development, ya, dia tinggal punya uang, dia ke bank juga, ya. Sekali lagi dia juga terjebak dengan sistem riba, ya, kena lagi. Jadi kalau kita lihat daripada layer yang pertama, player yang kedua, ketiga, keempat, kalau dikali dengan 4% sudah tambahan 16% riba. Sekarang rumah udah jadi sebiji, ya. Ya. Kita mau beli, ya, nggak punya cash, kita kemana? Kita ke bank lagi, ya. Pada saat kita ke bank bilang oke, bisa, ya. Berapa harga rumahnya? Contoh 200 juta, ya. Bunganya, ya, 6%, ya. Tetapi bunga yang 6% tadi, ya, accumulation daripada sebelumnya 16%. Yang harus dibayar semuanya oleh konsumer, pembeli. Ya. Akhirnya harga rumah tadi menjadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat disebabkan oleh effect of interest. Ya. Karena itu di dalam Islam Allah mengharamkan riba. Ya, riba. Ya, karena dia membebankan, ya, dan menghilangkan sifat kesejahteraan dalam ekonomi, dalam kehidupan. Ya, nah, jadi ini dua instrumen utama dalam sistem ekonomi kapitalis yang membebankan kehidupan. Tetapi di dalam Islam pada saat dia melarang riba, melarang pajak, ya, ada galang gantinya yang lebih sempurna untuk mencapai tujuan ekonomi. Itu yang saya namakan sebagai wakaf ekonomi, yang tidak berasaskan pada sistem riba, ya, tidak berasaskan kepada sistem pajak, tapi berdasarkan kepada sistem berbagi keuntungan, sharing the profit, ya, sharing the profit. Contoh, ya, kalau sekarang dalam sistem perbankan sekarang kita letak uang di bank, ya, itu siapa yang untung? Kita untung atau bank yang untung? Kita cuma dibagi berapa? Ya, tak sampai 2% pun. Ya, kalau yang Islamik dinamakan hibah, ya. Yang non Islamik dinamakan riba, ya. Ya, tetapi dalam jumlah sangat kecil. Ya. Yang tidak memberikan apa-apa upayaan ekonomi kepada kita. Tetapi 94% atau 96% dari keuntungan itu mereka berbagi sama kapitalis. Ya. Nah, sementara di dalam sistem perbankan Islam atau perbankan wakaf ini yang saya pelopori, yaitu dana umat, depositor tadi yang kita accumulate-kan dalam satu account untuk investment contohnya, atau digunakan untuk pendanaan bisnis, ya, pendekatan kita berbagi untung, ya, sharing the profit. Dan inilah yang diamalkan, yang kita praktikan dalam Wakafah Internasional. Ya, nanti saya tunjukkan semua praktisi kita itu ada keuntungan terus kepada investor atau depositor. Ya, nah, oke. Kemudian di dalam wakaf ekonomi kita ada banyak lagi produk-produk yang berasaskan wakaf. Oke, sebelum saya masuk ke situ, ya, ada pertanyaan. Oke, di mana wakafnya? Ya, di mana wakafnya? Ya. Oke. Saya perkenalkan namanya wakaf embedded economy ataupun wakaf business embedded. Wakaf business embedded. Embedded artinya disepadukan, ya. Nilai wakaf dalam transaksi ekonomi atau dalam transaksi bisnis, ya. Nanti saya tunjukkan dalam presentasi saya, ya. Nah, ya. Contoh, ya, bisnis saya di Pekalongan, ya, bisnis kayu. Ya, di Pekalongan sudah masuk tahun yang kelima, ya. Pendekatan saya berbagi hasil. Saya sebagai pemodal bagi kapital, ya, modal usaha kepada bisnis operator di Pekalongan. Ya, beliau pengusaha bisnis kayu untuk bikin body truck, ya, kayu untuk bikin kapal nelayan. Ya. Jadi setiap bulan kita tutup, ya, account, ya, berbagi hasil.
setiap bulan, ya, tanggal 1 aja mereka akan kirim report ke saya, ya, yaitu pendekatan kita yang untuk kayu itu keuntungannya untuk investor sebanyak 50%. 40% untuk operator. Ya, 10%-nya untuk wakaf. Ya, for social funding. Ya. Itu saya katakan wakaf embedded business. Wakaf yang disepadukan dalam transaksi bisnis. Ya. Nah, alhamdulillah sudah masuk tahun yang ke-5 ini, wakaf kita daripada bisnis kayu itu sudah hampir 450 juta. Ya, 450 juta rupiah. Ya. Ya. Jadi pendekatan ekonomi sebeginilah kalau kita laksanakan, pertama beberapa orang investor akan mendapat keuntungan, dinamakan sebagai pengupayaan ekonomi, economic empowerment. Yang kedua, dengan dana mereka bisa melaksanakan atau menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan melalui bisnis. Ya, melalui bisnis. Dalam waktu yang sama, umat juga diupayakan. We are also empowering the society. Dengan apa? 10% daripada wakaf yang kita sepadukan atau yang kita embeddedkan. Ya, secara otomatis. Ya. Contoh, kalau bulan ini keuntungan kita 40 juta, ya, 4 juta itu sudah untuk umat, otomatis. Ya. Coba kita bayangkan semua transaksi bisnis umat Islam contohnya, ya, di-embeddedkan dengan wakaf. Perlu nggak kita kepada cukai? Ya. Jadi itu bedanya antara cukai atau pajak dengan wakaf. Ya. Dua sifat yang berbeda. Pajak atau cukai itu adalah burden to economy. Burden to people. Seperti mana yang saya telah terangkan tadi. Sementara wakaf is a social capital injection. Ya, dana umat yang disuntik untuk pertumbuhan ekonomi. Ya, yang 10% tadi yang kita akumulasikan, ya, nanti akan dikembalikan kepada umat dalam bentuk pensejahteraan ekonomi. Ya. So, sekarang kita di wakafah kita ada wakafah wood, kayu tadi. Kita ada wakafah petrol station, ya, di Filipina. Kita ada 7 biji pompa bensin, ya, ya, petrol station, ya. Itu pun sudah masuk tahun ke-5, ya. Kita ada di paling baru 3 bulan kemarin di Kamboja. Kita bangun wakafah cashew nut, kacang mete. Tahu ya kacang mete ya? Tahu? Kita buat trading, ya, trading, ya, kita beli kacang mete dari Vietnam, ya, kita letak di pabrik kita di Kamboja, ya, di Kamboja, ya, kita buat packaging, grading and packaging. Kemudian kita ekspor ke Saudi, kita ekspor ke Thailand dan lain negara, ya, yang ya, keuntungannya juga 10% bersih daripada net profit untuk wakaf. Itu aja wakafnya setiap bulan, ya, insya Allah tidak kurang dari RM5.000 ataupun 15 juta, ya, 1 bulan. Ya. Itu untuk transaksi yang kecil. Ya. Kalau transaksinya banyak, maka wakafnya akan meningkat. Ya. Nah, sekarang kita udah ada juga namanya wakaf goat, kambing. Kita ada 2 ternakan, ya, di Johor dan juga di Kedah, ya, ternakan sapi dan kambing. Yang kambing ini juga udah mulai bulan ketiga ini udah tiap-tiap bulan memberikan hasil, ya, wakafnya, ya. Cuma 10% Pak wakafnya. Sementara 90% tadi keuntungannya dibagi antara pengusaha dengan investor. Ya. Antara pengusaha dengan investor, ya. Nah, jadi dengan pendekatan wakaf ekonomi atau wakaf embedded business ini, kita bisa menumbuhkan peluang pekerjaan, job opportunity. Ya, kita bisa menumbuhkan apa namakan sebagai economic growth, pertumbuhan ekonomi.
ya, karena kita menyuntik modal kita, ya, untuk create business, ya, create business, ya. Nah, yang ketiga, kita juga meningkatkan dana umat, social fund, itu wakaf. Itu wakaf, ya. Nah, so di dalam wakaf ada dua bahagian. Satu bahagian, ya, dari mana dana itu datang. Ya. Yang kedua, dalam pengelolaan dana wakaf ini, pertama dari mana dana itu datang, ya. Yang kedua, bagaimana dana itu didistribusikan, ya, diagihkan. Ya. Itu namanya wakaf governance. Wakaf governance, ya. Nah, so dari mana dana wakaf tadi datang? Udah saya terangkan. Dari business practice, daripada economic practice, ya, dana wakaf itu datang. Jadi dalam pendekatan bank wakaf ataupun wakaf internasional ini, ataupun pendekatan wakaf ekonomi, kita tidak jadi umat yang minta-minta, yang meminta-minta. Ya, kalau pendekatan wakaf tradisional itu kita minta-minta, mau bikin masjid minta, ya, mau bikin apa, sekolah minta, ya, mau bikin apa lagi kita minta-minta dengan umat. Dan situ tidak berlaku economic empowerment. Tidak berlaku apa yang dinamakan sebagai mengupayakan ekonomi umat. Ya. Nanti kalau masjid sudah siap, mau buat pelebaran masjid, pembesaran masjid, minta lagi. Ya. Mau bikin panti asuhan, minta lagi. Ya. Tetapi pendekatan wakaf ekonomi, kita mengupayakan umat dahulu. Ya. We are empowering the ummah, okay, the people, okay. Later on, people will contribute back to the society. Dalam bentuk social capital injection, dalam bentuk infak, sedekah, wakaf. Ya. Nah, karena itu model wakaf ekonomi ini adalah model yang sangat sustainable. Ya. Contoh, sekarang ketika Bapak investasi ke perusahaan saya, ya, dan hujung bulan Bapak akan dapat hasilnya, ya. Itu dapat economic empowerment, ya. Dengan hasil tadi Bapak bisa, ya, juga membiayai kehidupan Bapak dan keluarga Bapak untuk menyekolahkan anak segala macam, dan lebihannya Bapak juga bisa participate dalam charity, ya. Contoh, ya. Tetapi kalau tidak dalam bentuk yang pendekatan kita tadi, wakaf ekonomi, ya, Bapak tidak ada sumber income. Bagaimana Bapak mau berbagi? Ya, bagaimana mau berbagi? Ya. Nah, jadi model itu, model wakaf yang tradisional itu bukanlah model yang sifatnya sustainable dan tidak sesuai dalam bentuk pengupayaan ekonomi. Ya. Nah, jadi itu dari sisi bagaimana kita mendapatkan dana, pertama pendekatan kita adalah upper hand approach, pendekatan tangan di atas, al-yadul ulya. Ya, wakaf ekonomi ini adalah pendekatan wakaf al-yadul ulya. Ya, pendekatan di upper hand, tangan di atas. Ya, kenapa? Sifat Islam itu adalah sifat yang dikatakan mulia. Ya, tangan di atas lebih mulia tangan di bawah. Ya, kuntum khaira ummah, kamu sebaik-baik umat. Ya, sistem ekonomi atau wakaf ekonomi itu menjadikan kita umat yang mulia, umat yang di atas, yang bukan meminta-minta. Ya, nah, selama ini karena kita tidak beramal dengan sistem ekonomi berdasarkan wakaf atau sharing ekonomi, ya, menyebabkan kita tidak ada kekuatan dan akhirnya kita jadi umat yang minta-minta. Ya, umat yang meminta-minta. Oke. Itu bagian pertama. Ya, bagian yang kedua ialah bagaimana dana itu didistribusikan. Dana wakaf tadi. Ya. Jadi kontribusi daripada bisnis-bisnis yang saya lakukan semuanya dalam bentuk small scale. Ya, kenapa small scale? Karena semuanya dana saya sendiri. Ya, yang saya investasikan. Di Filipina, di Thailand kita ada sekolah untuk jururawat, ya. Di Kamboja kita ada buat trading, ya. Di Malaysia kita ada sekolah juga. Kita ada baru-baru ini kita juga buat satu lagi namanya wakaf gold, wakaf emas. Nanti saya akan terangkan, ya. Akan saya sharing nanti, ya. Nah,
Artinya saya coba munculkan model-model wakaf bisnis, wakaf embedded business untuk menjadi sampel, contoh, ya, supaya orang itu mendapatkan satu model ekonomi yang sustainable, yang lestari, ya, nah, yang mampan. Nah, di dalam bank wakaf, core banking system kita ialah dana yang 10% yang kita kumpul daripada semua perusahaan kita, ya, itu kita tidak langsung bagi kepada umat. Ya. Dana yang 10% itu yang kita kumpul tidak langsung, karena sifat wakaf itu harus dikekalkan prinsipalnya ataupun ainnya, fisikalnya, ya, capitalnya itu harus kekal. Contoh bulan ini saya mengumpul dana wakaf dari perusahaan saya 100 juta rupiah. 1 juta itu kalau kita udah declare dalam sistemnya sebagai wakaf, itu nggak bisa berkurang, Pak. Ya, tak bisa berkurang. Karena itu ulama melihat wakaf itu pada asalnya adalah aset, ya, property, ya, dalam bentuk suatu yang nilainya tidak berkurangan, ya. Nah, tetapi ulama mutaakhir membenarkan wakaf tunai atau cash wakaf, tetapi dengan syarat, ya, dia harus bertukar kepada ain, fisikal, ya, supaya dia jadi kekal, ya. So di dalam bank wakaf, ya, kita menggunakan, kita punya mekanisme bagaimana mengekalkan yang 100 juta tadi, wakaf tadi, ya. Kita bagikan kepada beberapa porsi, beberapa bagian. Pertama, 10% dari wakaf yang kita kumpul itu kita convert into reserve fund, wakaf reserve fund. Paham maksud saya? Intinya dana itu kalau 100 juta, 10 juta nggak bisa dipakai atau harus disimpan, ya, sebagai reserve fund. Kita lihat negara-negara yang reserve fund-nya kuat, besar, seperti Singapura, ekonominya kuat. Ya, ekonominya kuat. Di saat COVID melanda dunia, ya, mata uang Singapura nggak turun. Enggak turun. Ya. Ya, dengan mata uang yang besar, dia bisa impor lebih banyak barang ke negaranya dengan uang yang sedikit. Kita, mata uang kita kecil, mengimpor barang dari Singapura, ya, untuk bekerja sekian lama, ya, berapa barang yang sedikit, karena mata uang kita kecil. Jadi untuk menyebabkan mata uang kita besar, antaranya ialah kita harus perkenalkan wakaf reserve fund. Ya. Wakaf reserve fund ini kita simpan dalam dua bentuk. Satu dalam bentuk aset. Dana 10% tadi wakaf, ya, kita gunakan untuk membeli lahan atau membeli perusahaan atau membeli properti. Sebagiannya kita simpan dalam bentuk gold, emas. Ya. Jadi dua-duanya jadi kekal. Ya. Setiap kali masuk wakaf baru, ya, 10% untuk, ya, reserve. Ya, untuk reserve fund, ya. Yang kedua, 10% lagi kita alokasikan untuk pengupayaan ekonomi masyarakat. Ya. Atau kita namakan sebagai social enterprise atau social entrepreneurship. Ya. Ataupun social economy. Apapun istilahnya, sebenarnya itu adalah wakaf ekonomi. Ya. Kalau di Kanada dipanggil social enterprise. Ya, di Eropa atau di Jerman dipanggil social economy. Ya, sekarang lagi subur ini, Pak. Ya. Model-modelnya itu semuanya dari wakaf ekonomi. Ya. Bapak coba cari di Google nanti, ya, ya. Mereka udah praktiskan sekarang yang hampir 100%, ya, 90%, ya, itu diambil dari nilai wakaf ekonomi. Ya. Nah, oke. So 10% daripada dana wakaf yang kita kumpul, kita alokasikan untuk kita namakan sebagai microfinance. Ya, wakaf Qardul Hasan. Ya, kalau kita ada 1 miliar, 100 juta itu khusus untuk empowering the entrepreneurship,
small entrepreneurs, SME. Ya. Nah, contoh kalau di Malaysia kita bagi satu orang RM5.000. Kalau dana yang 10% tadi untuk wakaf entrepreneur itu atau wakaf microfinance itu, ya, contohnya 100 miliar ataupun 100.000 ringgit, ya. Kalau kita bagi satu orang 5.000, kita empowering, ya, 20 orang entrepreneur. 20 orang entrepreneur. Pinjaman tanpa riba. Qardul Hasan. Ya, RM5.000 ringgit. Ya. Ada soalan, ya. Para banker selalu tanya saya, Datuk, gimana nih? Kalau orang itu pinjam nggak bayar? Ya. Itu resiko, dia bilang. Itu akan jadi resiko, ya. Saya jawab dengan dua cara. Pertama, kalau mereka nggak bayar, nggak masalah. Bank wakaf nggak akan jadi bangkrut. Karena dana itu memang dana wakaf. Ya, hanya 10%. Ya, daripada 100%. Ya. Dan tujuannya memang empowering mereka. Ya. Yang kedua, kalau mereka nggak bayar, nanti mereka nggak bisa pinjam lagi. Ya. Dan mereka juga nggak bisa jadi introducer. Ya, introducer kepada tetangga ataupun teman-temannya atau saudara-saudaranya yang lain. Ya, sudah blacklist. Ya. Nah, tetapi ya, mengikut hasil kajian di lapangan, ternyata peminjam kecil ini lebih loyal membayar. Ya. Contoh di Pakistan ada namanya Al-Ukhwat Group, ya, NGO Ukhwat. Mereka udah bagi pinjam 600 juta dolar kepada lebih 3 juta peminjam. Ya. Kadar yang membayar kembali repayment 96%. Ya. Berarti hanya 4% aja yang gagal bayar. Ya. Berarti mereka empowering 96% peminjam. Yang akhirnya mereka ini turn to become donors. Mereka bertukar menjadi donors, donatur. Ya. Karena itu sistem mereka di Pakistan itu di Lahore sangat berkembang. Saya sudah 2 tahun kemarin saya ada conference di sana di bawah keliling, ya. Nah. Oke. Jadi 10% dari dana wakaf yang kita kumpul itu untuk mengupayakan ekonomi pembisnis kecil. Sampai saatnya nanti mereka akan bertukar menjadi donatur. Ya. Jadi ini saya katakan 90% penduduk dunia yang tidak diupayakan secara microfinance oleh sistem perbankan kapitalis, ya, menyebabkan berlaku pelebaran antara kesenjangan antara kaya dan miskin yang makin melebar, ya, itu bisa solusinya melalui wakaf Qardul Hasan. Ya, wakaf Qardul Hasan. Okay. Yang kedua, resiko 10% kalau mereka nggak bayar juga, contohnya, itu bisa ditutupi dengan alokasi yang ketiga. Ya. 40% dari dana wakaf yang kita kumpul itu kita letakkan di dalam reinvestasi. Ya, contoh uang 100 miliar, ya, 400 juta kita masukkan kembali kepada bisnis. Ya, tujuannya apa? To grow the fund. Untuk menyuburkan lagi, membesarkan lagi, menumbuhkan lagi dana wakaf tadi. Ya, dan wakaf reinvestment inilah nantinya yang akan menyebabkan dana wakaf itu bertumbuh besar, yang sifatnya exponential. Pertumbuhannya itu berkembang secara berganda-ganda. Exponential growth, ya, atau dipanggil multiply effect dalam ekonomi. Ya. 40% yang kita reinvestasikan juga pendekatannya berbagi hasil. Ya. Keuntungan tadi menyebabkan dana capital wakaf itu akan berkembang, yang bisa menutup kekurangan-kekurangan secara mikro, baik di pihak pinjaman dan sebagainya. Ya. Dan 30% lagi dari dana wakaf tadi kita bagi langsung kepada beneficiaries, penerima manfaat, dalam 4 sektor utama ekonomi. Pertama, ya, dalam sektor food bank. Ya, dalam sektor food bank. Ya, ataupun food security. Ya, dana itu
kita masukkan dalam farm. Kita namakan wakaf farm. Ya. Contoh goat farm, cattle farm. Ya. Yang baru ini juga kita lancarkan namanya wakaf kurban. Nanti saya akan terangkan ya, produk wakaf kurban. Seperti juga wakaf gold, wakaf emas ya. Nah. Ya. Jadi 30% tadi sebagiannya untuk food security dalam sektor pertanian, peternakan, contohnya untuk mencukupkan pangan, ya. Dan itu tujuan ekonomi, ya, membawa kesejahteraan dari sudut makanan, kecukupan makanan. Kalau kita lihat di Eropa, ya, kalau Bapak keliling ke Eropa, ya, bagaimana mereka mengurus ekonomi pangan ini, ya, food bank ini sangat sophisticated, ya. Seluas-luasnya kita lihat ladang-ladang mereka itu, ya, semuanya untuk mencukup keperluan makanan mereka. Mereka tidak bergantung kepada impor. Sementara kita dunia ketiga, yang dunia juga subur, negara kita bergantung kepada impor. Ya, kita tidak menyediakan makanan kita sendiri. Dan akhirnya dana kita banyak mengalir keluar. Dana negara mengalir keluar negara. Ya, sebab apa? Kita berlaku defisit trade. Ya, defisit trade, ya, impor kita lebih banyak dari ekspor kita, ya, dan akhirnya uang kita banyak mengalir keluar. Uang negara kita banyak mengalir keluar, menyebabkan kompetensi nilai rupiah kita rendah, atau bargaining powernya rendah, ya, itu menyebabkan dana kita juga, dana rupiah kita melemah. Jadi dengan kita upayakan wakaf ekonomi dalam negara, dalam sektor makanan contohnya, menyebabkan dana kita untuk impor sapi umpamanya dari Australia contoh, ya. Ya, sebenarnya kan kita bisa upayakan wakaf farm di Indonesia. Ya, di Indonesia, ya. Nah, yang kedua, 30% tadi kita investasikan dalam sektor properti. Ya, properti. Pendanaan untuk membangun perumahan, untuk menggantikan sistem pinjaman riba. Ya, supaya harga rumah itu dapat terkontrol. Ya, bila tidak ada riba, bila tidak berlaku bubble, ya, penggelembungan pinjaman, ya, dengan pendekatan tadi, ya, 30% dana untuk mengupayakan, intinya dana wakaf tadi digunakan untuk housing development. Kita bisa bangun apa? Bangun transit home, contohnya, ya, dan lain-lain juga, ya. Atau kita bisa bangunkan untuk lebuh raya facility ataupun jalan cepat, ya, jalur cepat, ya. Itu gunakan dana wakaf, ya, supaya nanti kos logistik bisa terkawal, terbendung, ya. Nah, yang ketiga kita masukkan dalam sektor namanya healthcare, ya, kesehatan umat, untuk kesehatan umat, untuk bangun rumah sakit, ya, artinya cost treatment untuk rumah sakit, untuk pesakit itu akan bisa, ya, bisa lebih rendah, Sekarang ini orang miskin kalau sakit baik mati, ya, kenapa? Kos rawatan spesialisnya tinggi. Ya, tapi kalau kita bisa gunakan dana wakaf yang 30% tadi untuk bangun rumah sakit, bangun farmasis, apotek, ya, dan lain-lain instrumen kesehatan, itu insya Allah mampu untuk memberikan kesejahteraan kesehatan kepada semua. Ya. Dan yang keempat ialah sektor pendidikan, ya, pendidikan, ya, untuk bangun universitas wakaf umpamanya, ya. Untuk bagi scholarship umpamanya, ya, dan lain-lain pendidikan yang menyebabkan semua umat itu menjadi umat yang berpendidikan, ya. Dengan pendidikan itu tidak jadi suatu perkara yang mahal, ya, mendapatkan ilmu itu jadi menjadi mahal, ya. Nah, ya, dengan pendekatan wakaf. Itu porsi yang ketiga, ya. Porsi yang keempat, ya. Porsi yang pertama tadi 10% reserve fund, yang kedua adalah untuk microfinance,
Yang ketiga untuk pengupayaan ekonomi dalam bentuk disalurkan kepada beneficiaries, ya. Yang keempat dalam bentuk reinvestasi, ya, 40%. Dan 10% lagi untuk operasional, ya. Ini cara kita menyuburkan dana wakaf dan memberikan distribusi wakaf yang ataupun ekonomi yang merata, ya, sharing ekonomi, ya, supaya tidak berlaku penumpukan kekayaan pada sepihak sementara sepihak yang lain ketinggalan, ya. Nah, jadi secara holistik yang saya terangkan ini tentang bagaimana tanpa mengamalkan sistem kapitalis yang berasaskan kepada sistem riba dan juga pajak, itu kita mampu untuk membawa kesejahteraan ekonomi untuk semua. It's a wakaf for all, ya. Bila kita wakaf, dia tidak hanya untuk umat Islam. Berbanding dengan zakat, ya. Wakaf empowering all, ya. Contoh, kalau kita bangun dari rumah sakit wakaf, ya, kita tidak bisa kata, oh, wakaf rumah sakit ini hanya untuk orang Islam, orang non Muslim nggak bisa datang, enggak, ya. Jadi malah mereka datang mendapat rawatan di wakaf hospital tadi, ya, menyebabkan mereka mendapat blessing dan mereka tertarik, ya, dengan sifat rahmah dalam Islam itu, mereka tertarik dengan ajaran Islam, ya. Nah, itu dikatakan the economic of blessing, ya. Nah, wakaf ekonomi itu adalah blessing ekonomi, ya. Nah, ini contoh ini ya, bagaimana yang saya terangkan tadi, dana wakaf itu kita dapat dengan pendekatan tangan di atas. Yang kedua, kita agihkan untuk memberikan pengagihan ekonomi yang merata, ya, merata. Nah, jadi ini sepintas selalu yang saya sharingkan, ya, dan saya akan share presentasi sedikit tentang usaha-usaha yang wakafah internasional telah lakukan, ya, di beberapa negara. Bisa ya, Pak Moderator? Ya, bisa Dato', silakan. Ya, sedikit ya, oke. Tadi bagian pertama saya lebih terangkan tentang konsepnya, ya. Yang kedua, bagaimana saya tunjukkan nanti yang sebentar akan saya paparkan aktivitasnya, ya. Ada social economy ataupun social enterprise economy, ya, aktivitinya apa, ya. Nah. Oke. Nampak ya ini, Pak Trisno? Ya, nampak Dato'. Oke, ini contoh, ya, di Wakafah Gold, ya. Kita jual beli emas trading. Sekarang kita ada nama, kalau dilihat di website kita di wakafahgold.com, kita lihat bagaimana orang beli emas dinar kita, ya, yang setengah gram, yang 1 gram, yang 2 gram, yang 2 dinar dan sebagainya, ya. Jadi mereka beli itu kita embeddedkan dengan wakaf, ya, 10% dari keuntungan bersih jual beli emas, ya, dan ini kontribusinya setiap bulan, bulan, ya. Oke. Adakah dengan kita kenakan wakaf embedded ini menyebabkan harga barang jadi mahal? Ya, jawabannya tidak. Ya, sebab apa? Kita tidak markup daripada harga, tapi kita, ya, alokasikan daripada keuntungan. Ya, kita ada namanya Tahfiz Mat di Kuala Lumpur, yang saya di bawah kantor saya. Ya, itu saya letak 1% daripada keuntungan gross profit, ya, 1% untuk wakaf, automated, secara otomatis. Ya, contoh tahun kemarin wakaf kita daripada Tahfiz Mat itu RM4.400. RM4.477, ya. Nah, itu tahun pertama operasi kita. Ya. Nah, itu tidak menyebabkan harga barang jadi mahal. Karena, ya, dari keuntungan, ya, yang kita potong untuk umat. Yang kita alokasikan untuk umat, ya. Bukan kita markup menyebabkan harga barang jadi mahal. Begitu juga dengan emas, ya. Di emas ini daripada keuntungan bersih kita itu 10% kita alokasikan untuk wakaf, ya. Begitu juga di wakafah kurban. Nanti saya terangkan apa dia wakafah kurban. Wakafah kurban ini, Pak, bisnis model ini kalau kita bisa laksanakan, ya,
umat tidak kekurangan daging, protein. Ya. Yang kedua, ya, kita akan menumbuhkan ekonomi, ya, pangan dalam negara meningkat. Kenapa kita tidak bergantung pada impor daging dari luar negara, luar negeri. Ya. Nah, yang ketiga, of course, dana wakaf kita akan meningkat. Kenapa? Kontribusi daripada sistem korban, korban. Ya. Yang ketiga, kita di Kambodia, Pak, kita buat wakafah cashewnut, ya, itu kacang mete, udah berjalan, ya, udah mulai membagikan hasil, insyaallah mulai bulan depan. Kemudian yang keempat, kita wakafah goat, kambing, ya, kambing kita buat trading, Pak, tiap bulan kita jual kambing. Ini saya buat semuanya dari skala kecil dari dana saya, ya, tapi bisa dikembangkan bisnis model ini di mana-mana tempat, ya. Contoh di kambing ini, ya, bulan pertama saya dapat jual 50 ekor, ya, dengan keuntungan lebih kurang dalam Rp3.500 dan Rp350 untuk wakaf, otomatis, ya. Bulan kedua, alhamdulillah dapat jual 60 ekor, ya, naik 10 ekor. Juga kita dapat kontribusikan 10% untuk wakaf. Dan bulan ini, alhamdulillah, jualan kita 80 ekor kambing, ya. Wakaf kita meningkat jadi Rp433, Pak, 10%. Ya. Nah, itu siapa yang jaga kambing? Ya, itu di wakaf farm kita. Ada peternak yang kita partner, dia sebagai operator, saya sebagai pemodal. Ya, bagi-bagi hasil, ya. Nah, kemudian kita ada wakaf wood, itu di Pekalongan, Pak. Sekarang kita sudah ada 3 perusahaan kayu di Pekalongan, ya. Perusahaan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dan ketiga-tiganya alhamdulillah sudah melakukan wakaf tiap bulan, Pak. Tiap bulan. Ya. Nah. Dan yang seterusnya yang paling baru ini adalah wakaf lodging. Wakaf lodging ialah kayak homestay. Ya. Kita sudah bangun satu di Kuala Lumpur, ya, berdekatan dengan HKL, Hospital Kuala Lumpur. Tujuannya ialah mana-mana orang kampung atau orang-orang yang datang untuk menziarah pesakit, ya, di hospital, mereka bisa menginap dengan harga yang sangat terjangkau. Ya, kalau mereka tinggal di hotel mahal, tinggal di homestay mahal, kalau mereka tinggal di wakafah lodging lebih murah, Pak, dengan kualitas yang sangat tinggi. Bisa dilihat di wakafahlodging.com, ya, ataupun di Facebook kita, ya. Nah, kita munculkan bisnis model kayak gini dalam berbagai sektor ekonomi supaya mendatangkan keyakinan pada umat. Ya, bahwasanya wakaf itu bisa diimplementasikan bahkan membawa rahmat atau kesejahteraan kepada semua. Ya, nah ini bisnis model kita. Ya. Nah, yang ini. Ya. Oke, yang ini oke. Kemudian saya sharing lagi sorry ya. Mohon maaf, Datuk, menyela sedikit. Waktu kita tinggal 10 menit. Oke. Saya sudah di ujung, Pak, ya. Dikit lagi. Silakan, Datuk. Nampak yang ini ya? Nampaknya tuh cuma agak kecil ini tampilannya. Oke, saya besarkan. Oke. Nampak ya? Ya, nampak Datuk. Ya, sudah. Oke, ini perumahan kita di Balikpapan, ya, juga tanpa pinjaman bank, ya, tanpa pinjaman bank. Ini food processing kita di Kuala Lumpur, ya, kita bisa potong ayam dan packaging, ya, satu hari bisa 10.000 ekor, ya. Yang ini Tapi Smart yang di Kuala Lumpur, ya.
Ini teman kita yang di Jakarta, mereka udah 800 outlet di aksi di Global Wakaf, ya, di Global Wakaf. Juga bisnis modelnya lebih kurang sama dengan kita, ya. Ini DC-nya mereka. Ini sekolah saya di Krabi, Thailand. Ya, juga kita bagi wakaf namanya wakaf study loan. Ya. Anak-anak ini anak orang muslim yang belajar di sini bisa dapat pinjaman dari dana wakaf tanpa riba. Dan mereka bayar kembali nanti setelah mereka dapat job placement, ya. Ini sekolah kita di Johor, ya. Ini perusahaan coklat kita di Davao, Filipina. Ya, di Filipina. Ini sudah masuk tahun yang ketiga. Sekarang udah agak besar. Ya, di sini produk halal, ya. Ini antara aktivitas. Ini kita bagi RM5.000 tadi microfinance, ya. Wakaf microfinance tadi, Qadrul Hasan. Tadi di Thailand di Hat Yai untuk 10 warung burger, ya. Di Jakarta juga kita ada buat untuk jualan warung gini, ada 10 di Jakarta juga, ya. Ini emas yang kita buat, saya cakap wakaf gold, ya. Emas yang kita buat dan dinar, ya. Ya, dan juga dirham. Ini di Balikpapan, ya, di perusahaan kita di Balikpapan, hidroponik, ya. Ini kita juga buat pangan sendiri untuk animal feed, ya, di wakaf farm kita di Kedah, ya, perusahaan di farm kita, ya. Ini pompa bensin kita di Filipina, ada 7 buah, ya, di Filipina, ya. Dan ini saya katakan 10% daripada wakaf perusahaan kita itu, ya, kita kumpulkan untuk pengembangan wakaf, ya, ekonomi wakaf. Ini di Kambodia, ya, ya, di Kedah juga, ya. Dan inilah sedikit sebanyak yang saya bisa sharingkan tentang apa yang dikatakan wakaf ekonomi, dan sedikit sebanyak dianya adalah mampu untuk menggerakkan wakaf entrepreneurship, ya, atau social entrepreneur, ya. Nah, karena isu utama social entrepreneur ialah dalam bidang keusahawanan ialah pendanaan, ya. Mereka enggak ada dana, ya. Jadi dengan pendekatan wakaf sebegini, insya-Allah mereka akan tersedia dana untuk mereka menjadi modal untuk mereka untuk empowering themselves for their business. Ya, wallahu a'lam. Ya, sekiranya ada soal jawab bisa. Ya. Baik, terima kasih Dato atas materinya, paparan yang sungguh luar biasa, Masya Allah. Ternyata bukan cuma di Indonesia dan Malaysia, tetapi sudah sampai kepada Filipina. Baik, untuk sesi diskusi ini, kita persilakan dulu bagi yang raise hand, Dato. Ada Pak Brion ini, silakan Pak Brion. Pak Brion. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kenal kepada para moderator dan Dato Amin. Saya domisili di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Itu dekat Johor, Dato. Ya, saya pernah ke sana. Ada namanya Pak Haji Karim. Oh, Haji Karim, ya. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya, Dato, konsep wakaf ini memang cukup sophisticated, ya, kalau saya lihat, karena belum berkembang. Dari sisi pertanyaan yang sudah saya sampaikan melalui chat, di situ terlihat pertanyaan bahwa poin pertama adalah bagi hasil yang Datuk maksudkan itu seperti apa? Apakahnya revenue sharing atau memang profit and loss sharing? Itu dari sisi bagi hasil. Sedangkan dari sisi wakafnya, kemana kita memberikan wakaf itu yang supaya betul-betul amanah menjaga kekekalan dalam materinya tidak berubah, baik itu tunai ataupun tidak tunai. Sebab saya dengar bahwa di Malaysia itu wakaf diserahkan ke kerajaan. Sedangkan di Indonesia itu banyak lembaga wakaf-wakaf lainnya sesuai jamaahnya. Itu aja, Datuk. Mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, saya jawab, ya. Silakan, Datuk. Ya.
Terima kasih Pak Haji Brion. Ya, itu dekat dengan saya di Tanjung Pinang. Saya kemarin beberapa kali ke sana juga. Ya. Oke, terkait dengan soalan Pak Brion tadi, ya, dana yang telah kita dapat tadi, di Malaysia kita tidak boleh mengelola dana wakaf secara privat, ya, harus diserahkan kepada pemerintah. Di Malaysia ada 14 pemerintah negeri, pemerintah agama negeri, ya, harus diserahkan mereka yang mengelola, ya. Karena itu kita di Wakaf Internasional, ya, kita tidak namakan wakaf, ya, walaupun sebenarnya adalah wakaf, ya, kita namakan sebagai infak, ya. Karena infak itu di dalamnya ada wakaf, ada zakat dan sebagainya, ya. Karena dalam hukum negara Malaysia itu nggak bisa guna kata wakaf, ya. Itu kita gunakan perkataan, ya, infak, ya. Nah, yang kedua dari sudut pengelolaannya, ya, kita ada namanya wakaf board governance atau infak board governance, ya. Yang itu kita coba perkenalkan juga di negara kita di Malaysia, ya. Karena apa? Wakaf ini harus dikelola secara transparan. Yang kedua harus dikelola secara produktif atau efektif, ya, secara efisien, ya. Nah, karena itu kita harus ada engagement, ya, dengan profesional yang dinamakan fund manager atau asset manager. Selama ini kita tidak miskin, Pak Brion, ya. Umat Islam tidak miskin dengan wakaf, dengan infak. Tapi kita tidak gagal untuk mengurus, ya. Kita gagal untuk mengurus dana infak ini secara efisien dan menyebabkan, ya, akhirnya umat kekal miskin. Karena itu saya bangun satu sistem namanya bank wakaf. Bagaimana dengan sistem ini, ya, yang dikatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila. Ya. Model ekonominya, model pertumbuhan ekonominya telah ditunjukkan dalam Al-Qur'an. Ya. Umpama orang yang infakkan atau orang yang investasikan, ya, saya namakan infak di sini dengan apa? Dengan tafsir sebagai investasi. Ya. Umpama orang yang menginvestasikan hartanya di jalan Allah, seumpama orang yang menanam satu biji benih, dia bisa tumbuh jadi 7 cabang, 7 tangkai. Artinya ekonomi wakaf itu sifatnya mesti produktif, eksponensial, pertumbuhannya, blessingnya, manfaatnya. Ya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap cabang ada 100 biji lagi. Artinya 1 equal to 7, 7 equal to 700. Ini sifat ekonomi wakaf. Ya, untuk menjadikan dia 1 bersamaan dengan 7 bersama 700 dan ujungnya ayat Allah sebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah gandakan, ya, investasi tadi itu, ya, dengan sifat infinity, ya, berganda-ganda, ya. Itu sifat ekonomi wakaf, Pak, ya. Jadi untuk menjadikan dia berganda-ganda, kita perlu ada engagement dengan pakar, ya, dengan profesional. Oleh karena dia terkait dengan harta, terkait dengan uang, maka kita kena ada engagement dengan fund manager, dengan asset manager. Yang selama ini kita di lembaga wakaf ataupun zakat gagal, ya, untuk bridging, ya, menjembatani dengan golongan profesional. Ya, kita kena ingat di dalam wakaf ada satu namanya pakai nazir dalam pilar, ya, dalam kelompok dalam rukun wakaf ada namanya nazir, ya, yang mengurus dana wakaf. Ya, seperti mana amel dalam mengurus dana zakat, ya. Tetapi hari ini di dunia Islam sistem penaziran ini belum di-empoweredkan lagi. Belum ada lagi, Pak. Bahkan di Malaysia juga belum ada lagi satu namanya SOP ataupun tata kelola ataupun pengupayaan empowering nazir, ya. Disinilah peluang untuk IWI atau IWI, ya, untuk explore modul, ya, untuk empowering the nazir. Ya, nazir ini ataupun dalam istilah yang paling besar nanti namanya bank.
namanya bank. Itu mengelola dana wakaf secara efisien. Ya. Jadi kalau dapat dikelola secara efisien, artinya baru nanti pengagihannya, distribusinya itu akan dapat kelihatan. Ya. Seperti mana yang saya terangkan di awal tadi, itu bagaimana dia bisa empowering all sectors in economy. Dalam food bank, dalam healthcare, ya, dalam housing, shelter, ya, di dalam education, ya, karena kebutuhan hidup itu yang asasnya adalah kecukupan atau dipanggil daruriyat, ad-daruriyat, perkara yang asas. Ya, orang ini asal kenyang aja Pak. Ya, kalau kenyang mereka nggak ngambek. Ya, mereka nggak marah Pak. Ya, begitu. Kalau dia sakit bisa dapat obat Pak. Ya, kalau malam dia bisa tidur Pak. Dari hujan, dari panas. Ya, itu the basic in life. Itu bagi kesejahteraan kehidupan. Dan ini bisa dicukupkan dengan pengagihan dana kekayaan ekonomi secara merata, dan itu dapat dijamin oleh sistem wakaf. Karena wakaf ini satu sistem ekonomi yang dapat protection dari Allah. Pada saat kita mengatakan wakfan lillah, itu udah nggak ada lagi campur tangan Pak. Harta itu nggak bisa di-inheritedkan, tidak bisa diwariskan, ya, nggak bisa lagi dijual beli Pak. Ya, harta itu harus dikelola dan dikembangkan, ya, dan kekal. Ya. Dan dua sifat wakaf Pak, yang sangat sesuai dengan sifat ekonomi. Satu ialah sifat sustainability-nya dalam melebar manfaatnya Pak. Ya. Karena itu kalau kita embeddedkan sifat wakaf tadi, elemen wakaf dalam ekonomi, itu melebarkan manfaatnya kepada lebih ramai orang. Ya. Yang kedua, sifatnya ialah berpanjangan. Ya, artinya hasil daripada investment tadi dalam wakaf ekonomi tadi menyebabkan orang itu akan sustainable. Kenapa? Mereka mendapat pengupayaan atau berbagi hasil keuntungan tadi secara berterusan. Ya. Mungkin boleh dijadikan sebagai second income, secondary income, yang dinamakan sebagai wakaf share. Ya, wakaf share. Kita lagi telusuri satu lagi produk namanya wakaf share, ataupun satu lagi adalah wakaf insurance ataupun wakaf takaful. Ya, wakaf takaful ini lebih baik Pak dari sistem insurance, karena pendekatan juga berbagi hasil. Ya, selama ini kita asuransikan, ya, itu kekayaan itu menumpuk Pak pada kapitalis. Baik dinamakan takaful Islami pun kurang lebih sama Pak. Ya, nah. Jadi ini antara sepintas lalu jawaban saya untuk Pak Brian. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik, kita masuk ke kolom pertanyaan dari kolom chat Datuk. Ini ada pertanyaan dari Bu Intan. Assalamualaikum, izin bertanya mengenai wakaf saham. Faktor apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas wakaf saham, Datuk? Oke. Kita lihat ya, selalu dalam ekonomi ini yang tertindas, yang terzalim itu ialah kelas bawahan. Ya, ataupun bahkan tapi mereka adalah orang yang kontribusi utama kepada ekonomi negara. Tetapi mereka itu dilecehkan. Contoh Pak, kalau di Malaysia itu ada namanya nelayan Pak. Ya, ada juga yang namanya petani kecil Pak, penerima getah. Ya, pada saat laut bergelora mereka nggak bisa ke laut Pak. Ya, jadi sumber pendapatannya tidak ada, ya, atau pada saat mereka sakit, ya, begitu juga penerima getah Pak. Pada waktu hujan mereka nggak bisa menerima getah Pak, atau waktu sakit mereka nggak bisa menerima getah, pendapatannya akan terputus, ya. Jadi dengan wakaf share, ya, itu menjadi secondary income untuk golongan bawahan Pak, ya, untuk golongan bawahan khususnya. Contoh pada waktu COVID-19 ini, ya. Pada waktu COVID-19 ini Pak, antara perusahaan yang paling melonjak apa dia Pak? Perusahaan yang paling mendapat keuntungan ratusan jutaan miliar Pak. Glove. Yang bikin sarung tangan Pak. Yang bikin emas tuh Pak. Ya. Oke. Ya, bikin sarung tangan tuh Pak. Ya. Itu keuntungannya di Malaysia namanya Top Glove Company itu Pak. Ya, mendapat keuntungan waktu COVID ini 60 billion. 60 billion Pak ringgit.
Ya. Sementara mereka bikin glove itu Pak dari apa Pak? Mereka bikin sarung tangan itu bahan materialnya apa Pak? Latex, getah. Ya. Gitu. Mereka keuntungannya melonjak sangat tinggi, petani yang menghasilkan getah tadi kekal miskin, Pak. Ya. So, solusinya dengan wakaf ekonomi ialah pemerintah harus mengadakan wakaf share. Ya. Wakaf share ini ya mengambil sebagian share di Top Glove, di perusahaan-perusahaan Top Glove. Contohnya, Pak. Ya. Pada waktu saat harga saham mereka naik, ya, petani juga akan dapat bagiannya, Pak. Ya. Ini model ekonomi atau model bisnis model ini bisa diaplikasikan juga dalam sektor pertanian yang lain. Ya. Ya. Contoh nelayan umpamanya, ya. Nah, jadi dengan itu akan pendekatan ini menyebabkan keseluruhan pemain ekonomi kelas bawah ini akan mendapat pengupayaan, empowerment. Ya, itu contoh. Jadi pendekatan wakaf share ini kalau diaplikasikan, ya, contoh setiap anak yang lahir, Pak, ya, kita alokasikan wakaf share. Ya, pemerintah mengalokasikan wakaf share, ya. Jadi pada saat mereka sampai ke jenjang persekolahan, mereka udah ada dananya sendiri, Pak. Ya. Bagaimana dana share tadi bisa tumbuh, Pak? Bisa subur. Ya, ya, karena diletakkan dalam investasi. Pengupayaan ekonomi. Keuntungannya tadi kembali masuk tabungan share setiap anak-anak tadi, Pak. Ya. Nah, ini antara pendekatan wakaf share. Sebenarnya pendekatan ini sebagian negara di Eropa telah laksanakan sekian tahun, Pak. Ya. Ya. Karena mereka negara yang sifatnya charity, ya. Charitable country, Pak. Ya. Nah, jadi dengan ini antara model-model atau produk wakaf ekonomi yang bisa kita implementasikan, yang bisa kita pelajari, ya, kita can do more research, ya, yang insya Allah implikasinya sangat baik, Pak. Termasuk juga wakaf insurans ataupun wakaf takaful. Ya, kita lihat seperti bank takaful juga bangunannya tinggi-tinggi, Pak. Ya, gedungnya tinggi-tinggi, Pak. Ya, semua uang dari caruman kita, Pak. Uang dari caruman kita. Ya, nah, karena tidak semua orang yang mencarumkan itu mendapat kembalian uangnya. Hanya sedikit gelintir aja, kecil aja. Ya, sementara uang banyak kita tadi itu menumpuk kepada kapitalis, pemilik perizinan insurans, Pak. Ya. Nah, wallahu alam. Mudah-mudahan bisa menjawab soalan tadi, Pak. Ya. Baik, Datuk, kita buka kembali lagi satu pertanyaan untuk secara live. Silakan Pak Sigit. Pak Sigit Harto, silakan. Bisa diaktifkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Ustadz Ubay mau tanya, setidaknya di dalam hal proses wakaf ini kan ada 3 proses ya, proses funding, kemudian produksi, kemudian distribusi ya. Nah, sejauh ini dalam hal funding ini yang masih banyak terjadinya belum optimal yang ingin saya tanyakan. Nah, maka di sini kan diperlukan nadhir yang memang memiliki managerial skill yang mumpuni gitu, termasuk dalam hal bagaimana menumbuhkan kesadaran terkait dari masyarakat untuk berfunding dalam bentuk wakaf tadi. Nah, kiat-kiat sukses apa yang sudah dilakukan Ustadz Ubay dalam hal menggiatkan penggalangan dana wakaf ini tadi? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sigit ya. Actually apa yang saya lakukan ialah lebih membangun konsep, ya, sistem mampu untuk merubah perekonomian global, Pak. Ya. Nah, jadi perjalanan masih jauh, ya. Jadi apa yang saya lakukan sekarang ialah bagaimana membangun keyakinan, Pak. Keyakinan umat kepada sistem wakaf. Karena itu saya munculkan produk-produk wakaf berasaskan kepada wakaf embedded business yang saya sudah terangkan tadi, ya. Dan insya Allah pada waktu terdekat insya Allah kita lagi bangun namanya wakaf fintech, Pak, ya,
di Jakarta, insya Allah bulan depan sudah siap, kita akan munculkan, kita bangun di Jakarta. Dan sekarang dalam proses namanya Payment Gateway Integration. Ya, jadi nanti insya Allah di situ Bapak akan lihat bagaimana setiap saat dana wakaf itu tumbuh, Pak. Ya, daripada wakaf investment, return of revenue tadi. Ya, jadi perbagian hasil tadi. Ya, antara investor. Kalau contoh Bapak untuk partisipasi dalam perusahaan kayu saya di Pekalongan, ya, Bapak bisa beli share-nya, ya. Nanti tiap ujung bulan nanti sistem akan langsung bagi hasil, Pak. Dan kontribusi wakaf 10% dari perusahaan tadi akan masuk dalam dashboard-nya, akan kelihatan di dashboard, ya. Kemudian dalam waktu yang sama, ada satu dashboard lagi akan lihat bagaimana dana itu diagihkan. Dan dana itu didistribusikan, Pak, kepada sektor ekonomi yang telah saya sebutkan tadi, Pak. Ya, jadi kita harus bedakan antara wakaf dan manfaat wakaf. Wakaf harus kekal, ya, baik dalam bentuk wakaf cash ataupun wakaf fisikal, ya, wakaf materi, yang harus kekal, ya, ya. Tapi yang diagihkan itu manfaat, Pak, baik dalam bentuk servis perkhidmatan atau dalam bentuk kesejahteraan, Pak, kesejahteraan kehidupan, ya. Dia tidak hanya dalam bentuk beri pangan, ya, tapi bisa juga dalam bentuk contoh adakan transportasi, ya, yang didanai oleh manfaat wakaf, ya, contohnya, atau sistem pengagihan pendidikan umpamanya, dalam bentuk tuition segala macam, Pak, ya, dan semua sektor kehidupan, Pak, ya. Nanti akan lihat insya Allah di dalam sistem fintech kita itu akan lihat bagaimana dana wakaf itu dikumpulkan dan didistribusikan, dan semua akan lihat secara paparan, secara transparan, Pak. Ya, nah, berarti di dalam wakaf governance ini kita ada beberapa profesor yang bersama dengan kita yang pakar dalam ekonomi dan juga keuangan, antaranya Profesor Dato' Ahmad Kamel. Beliau dulu adalah dean ataupun dosen fakulti perbankan dan juga perbankan dan Islamic Banking and Finance di Islamic University Kuala Lumpur, ya. Mereka dalam tim kita di wakaf governance juga, Pak, ya. Nah, jadi di situ insya Allah bahkan alhamdulillah saya juga dipilih untuk merangka plan induk wakaf nasional Malaysia, ya, oleh Yayasan Wakaf Malaysia di bawah Kementerian Agama, ya, dan untuk di bagian pendanaan dan pembiayaan, ya, itu bagaimana dana wakaf yang dialokasikan oleh bajet negara tahun 2021 ini, ya, diagihkan, ya, dan insya Allah akan saya usulkan supaya dana ataupun bajet itu kekal sebagai wakaf, dalam masa yang sama dia menjadi satu sumber pendanaan untuk pembiayaan ekonomi, pembiayaan ekonomi. Ya, ya, Allah alam. Baik, Datuk, kita bacakan lagi dari penanya yang bertanya di kolom chat. Ada yang menanyakan, karena ini adalah wakaf investasi, kira-kira ketika terjadi risiko kerugian yang menanggung siapa, Datuk? Nah, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ada dari para peserta yang menanyakan apakah wakaf di Malaysia itu bisa keluar, dan menanyakan apakah bisa permodalan itu dibantukan untuk produk-produk atau pengembangan usaha di Indonesia. Oke, untuk bagian kedua soalan tadi, bagaimana dana itu bisa dikembangkan ke luar negara? Kalau model ekonomi yang saya sampaikan tadi, dia dana itu bukan dana wakaf, Pak, yang diinvestasikan. Ya, untuk pertamanya, kecuali reinvestment. Reinvestment itu bila dana sudah jadi wakaf, fund, kita investasikan. Tapi kalau untuk kita putaran pertama itu dana privat, ya, dana private fund, ya, dana itu kita pendekatan kita adalah profit and loss sharing, ya. Nah, artinya ketika ada kontrak untuk investment itu mereka tahu, mereka menyadari bahwa kontraknya adalah sama-sama menanggung keuntungan dan kerugian, ya. Nah,
Cumanya ketika kita meletakkan dana investasi kita itu, kita udah ada standard, ya, standard measurement, ya, kita ada buat due diligence, segala macam, ya, kita sudah lihat juga prestasi PT itu, ya, barulah kita letak dana kita di situ untuk investasi, ya, untuk minimize the risk, untuk kita mengurangkan risiko. Yang kedua ialah dana yang telah jadi wakaf, ya. Dana yang telah jadi wakaf ini kita juga investasikan, Pak. Ya, proses sama juga, kita akan letak di perusahaan-perusahaan yang aman, yang telah ada track record yang bagus. Ya, satu. Yang kedua, dia haruslah sifatnya di dalam bentuk pengupayaan ekonomi. Ya, contoh di dalam sektor pangan, food processing, ya, dan sektor-sektor yang telah saya sebutkan tadi. Ya, kenapa sifat dana wakaf itu mesti empowering the people economy. Oke, itu sifat dana wakaf. Ya, dia tidak bisa, karena itu dalam sistem wakaf ekonomi kita tidak ada namanya wakaf ataupun namanya sebagai money capital market. Ya, dana wakaf nggak bisa diletakkan di money capital market, Pak. Ya, karena itu sifatnya adalah risk, high risk. Yang kedua, dia tidak ada berlaku economic empowerment. It's not in the real economy. Ya. Dana wakaf harus diinvestasikan dalam empowering the real economy. Sebab real economy yang akan bawa kepada real solution. Ya, real solution. Karena itu saya sangat tidak setuju untuk dana wakaf diberusahakan, Pak. Ya, diletak di, tetapi kita bisa bangun satu lagi instrumen namanya wakaf capital house. Nah, yang saya sedang bangun sekarang ini wakaf capital house. Itu dana wakaf kita satukan dan kita letak kepada real economic empowerment atau real investment. Ya. Nah, jadi soalan yang kedua tadi tentang resiko, Pak. Di resiko itu kita ada beberapa pendekatan. Contoh kalau kita di wakaf gold, wakaf emas, ya. Ketika mana kita memberikan pinjaman Qadrul Hasan, ya, emas mereka menjadi cagaran, kolateral. Ya. Contoh orang beli 2 dinar wakaf gold dari saya, ya, senilai contoh RM5.000, ya. Nanti pada saat mereka butuh uang cash, ya, mereka bisa dapat pinjaman dari wakafah, ya, RM5.000, Pak, tinggal letakkan emasnya, tanpa bunga, tanpa upah simpan kayak Ar-Rahnu. Ya, bagi saya Ar-Rahnu itu seperti sistem bank juga, ya. Itu kita letak dana uang 2 dinar tadi dapat uang RM5.000. Pada saat dia tidak bisa menebus atau tidak bisa redeem, ya mereka juga nggak dizalimi. Karena ketika mereka mengambil dana tadi senilai dengan nilai emas. Ya. Yang kedua, kita juga yang memberikan dana tadi, Qadrul Hasan, tidak dizalimi karena kita ada emas pegangan kita yang bisa kita jual lagi kepada orang lain. Ya. Jadi gold, wakaf gold as a collateral, ya, untuk Qadrul Hasan. Ini salah satu produk yang kita perkenalkan untuk memberikan solusi pinjaman mudah tanpa riba. Ya, itu jawaban saya, Pak, ya. Baik, Datuk. Ada satu lagi nih terakhir mungkin dari Pak Mas Teguh. Silakan, Mas Teguh. Diaktifkan suaranya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallahu khair pada panitia dan Datuk yang telah menyampaikan materinya. Perkenalkan, saya Teguh Suliswandi dari Politeknik Keuangan Negara STAN dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Izin bertanya, Datuk, terkait wakaf tadi itu tentunya tadi berbicara tentang bagaimana pengelolaan yang efektif terkait wakaf itu tadi ke real ekonomi. Nah, bagaimana dari wakaf Malaysia itu dalam hal akuntabilitas dan transparansinya atau akuntabilitas dan akuntabilitas dan transparansi dari dana wakaf itu tersendiri, karena berdasarkan beberapa jurnal yang saya baca itu bahwa ternyata akuntabilitas itu sangat berpengaruh gitu,
terhadap minat dari masyarakat untuk berwakaf gitu pertama. Dan kemudian Dato izin bertanya, apakah mungkin Dato berkenan untuk memberikan kontak WhatsApp atau email, kiranya nanti kami dari kampus berencana ingin melakukan webinar dan ingin mengundang Dato. Dan pertama juga saya bersama dosen pembimbing saya berencana untuk melakukan penelitian sebuah karya tulis ilmiah yang mengangkat tema tentang wakaf itu sendiri. Apakah Dato berkenan? Mungkin itu saja. Terima kasih pada panitia dan Dato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh ya. Untuk wakaf governance, wakaf tata kelola, mengelola dana wakaf ya. Dari daripada wakif ya, daripada wakif ya. Kemudian bagaimana dana itu sampai kepada makuf alaih, kepada beneficiaries. Itu namanya wakaf governance. Ya, wakaf governance ya. Nah, wakaf governance ini adalah satu badan yang profesional, Pak. Yang sekarang belum wujud. Saya berkatakan belum wujud, Pak. Karena karena wakaf dulunya sudah berkembang dengan bagus di zaman Utsmaniyah, ya, zaman kegemilangan Islam, Pak. Ya. Tetapi kita sejak keruntuhan zaman Utsmaniyah, ya, kita sudah terpisah dengan sistem wakaf. Ya. Jadi untuk membangun kembali, ya kita harus membuat banyak studi, research, ya. Yang paling utama sekali ialah berkaitan dengan wakaf governance. Di wakafah kita ada dua sisi, Pak. Satu sisi namanya wakaf advisory. Ya, yang satu lagi wakaf bisnis. Wakafah bisnis. Di wakafah bisnis yang telah saya sampaikan tadi, ya, di wakafah advisory ini kita bagi konsultansi kita secara gratis, Pak. Ya. Baik saya dipanggil baik ke Doha, ke Dubai, ke Turki, ke Pakistan, ke mana-mana, Pak. Mereka nggak perlu bayar saya apa-apa, Pak. Ya, secara gratis. Ya, begitu juga di Malaysia, banyak dari pihak pemerintah, Kerajaan Negeri Kelantan, Kerajaan Negeri Pahang, juga kita bikin training untuk 1 hari, 2 hari itu secara gratis, Pak. Karena itu dari sudut konsultansi, ya, atau advisory. Di satu pihak lagi kita ada wakaf bisnis. Wakaf bisnis seperti saya sampaikan tadi, pendekatan kita ialah profit sharing dan wakaf embedded. Ya. Profit sharing itu yang menyebabkan saya ada dana, Pak, untuk mengupayakan diri saya dan organisasi saya. Alhamdulillah, sehingga saat ini kita belum menerima spesial pun dari pemerintah, Pak, dalam bentuk grant ataupun apa-apa bantuan. Ya. Nah, kita coba buktikan bahwasanya sistem wakaf ekonomi ini adalah sistem yang mampu untuk menjadikan kita golongan tangan di atas. Mampu untuk mengangkat martabat harakat umat ini menjadi umat yang mulia, Pak. Ya. Dengan pendekatan melaksanakan wakaf ekonomi. Jadi untuk secara lebih detailnya, insya Allah setelah COVID nanti saya akan keliling kembali ke Indonesia, Pak. Ya, jadi bisa panggil aja. Jangan siapkan saya tiket pesawat, Pak. Ya, ya, jangan siapkan saya hotel. Ya, insya Allah gratis, Pak. Ya. Ditunggu di Makassar, Dato. Ya, ya, insya Allah saya ke Makassar, insya Allah. Ya. So jadi yang di sisi wakaf governance itu, insya Allah nanti saya akan sharing satu paper yang telah saya siapkan untuk Pak Teguh lihat, ya, wakaf governance yang telah kita sesuaikan dengan yang di Dubai, ya, oleh IFV, ya, itu dari sudut tata kelola keuangannya, ya, transparansi dan sebagainya, ya. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup karena kita terbatas dengan waktu. Masya Allah, pemaparan yang luar biasa terkait pengembangan wakaf dengan pengembangan wakaf di bidang ekonomi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Dato' Abu Ubaidah Kemin atas pemaparan materinya. Semoga tidak bosan-bosan, Dato'. Insya Allah di kesempatan-kesempatan lain bisa kemudian memberikan wejangan-wejangan lagi kepada kami terkait wakaf. Dan kepada para peserta juga kami mengucapkan terima kasih telah bergabung. Jangan lupa untuk like media sosial kami, karena insya Allah di IWI Indonesia Wakaf Institute kita akan banyak kegiatan-kegiatan seminar tentang wakaf ini. Mungkin dalam sebulan itu 2 kali dibagi peserta ketika ingin mendapatkan kajian-kajian atau literatur tentang wakaf, bisa kemudian untuk like
fun fact atau media sosial IWI. Saya kira cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Terima kasih, Datuk. Insyaallah. Alhamdulillah. Kita terus berhubung insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Abu. Terima kasih panitia Pak Trisno. Salam kenal, saya dari Samarinda. Share atas ilmunya. Tidak gampang marah. Terima kasih semuanya. Buka berkah. Terima kasih Dato. Dan telah mengapa tidak dianjurkan kenaikan sholat malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala